Welcome to Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro sendiri diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Pandemi COVID-19 di Indonesia tak kunjung berlalu. Angka penularan virus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan hasil penurunan yang signifikan. Menanggapi hal ini, Universitas Diponegoro Semarang memberikan instruksi kepada para mahasiswa tim 2 KKN Undip untuk melakukan kegiatan kuliah kerja nyata pulang kampung 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 11 Agustus 2021. KKN pulang kampung ini bertujuan untuk mengurangi angka penularan virus COVID-19 dengan mengurangi mobilisasi mahasiswa sehingga para mahasiswa dapat melaksanakan KKN di daerahnya masing-masing. Selain itu, para mahasiswa diharapkan dapat membangun daerah sekitarnya melalui program kerja KKN ini. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Syafira Khairunisa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada tahun ini saya berkesempatan untuk bergabung bersama tim 2 kuliah kerja nyata KKN Undip yang akan dilaksanakan di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Without any further ado, let's jump into the video. Kota Pekalongan. Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Pringrejo, tepatnya di RT 2 RW 4. Pringrejo merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selain Kelurahan Medono, Kelurahan Podosugi, Kelurahan Pasir Katon Keramat, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Bendan Kergon, dan Kelurahan Tirto. Pringrejo adalah sebuah kelurahan hasil penggabungan Kelurahan Pringlangu, Tegalrejo, dan Bumirejo di Kecamatan Pekalongan Barat. Kelurahan Pringrejo terdiri dari 20 RW dan 98 RT. Untuk fasilitas umumnya, Pringrejo memiliki 40 sarana ibadah dengan rincian 9 masjid dan 31 musola. Kelurahan Pringrejo juga memiliki beberapa sarana kesehatan, antara lain 2 puskesmas dan 25 posyandu. Kelurahan ini juga memiliki beberapa sarana umum seperti 1 balai pertemuan dan 1 perpustakaan desa. Di samping itu, tercatat ada 19 sarana pendidikan dengan rincian 5 sekolah PAUD, 4 sekolah TK, 8 sekolah dasar, dan 2 SLTP. Berdasarkan data yang didapatkan dari laporan kasus COVID-19 Kota Pekalongan per tanggal 1 Agustus 2021, ada 442 kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi pada Kelurahan Pringrejo. Angka ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pringrejo adalah kelurahan yang memiliki kasus tertinggi positif COVID-19 di Kota Pekalongan. Secara umum, Kelurahan Pringrejo terkenal dengan mayoritas masyarakatnya yang bermata pencaharian di sektor batik, baik sebagai bos, juragan, produsen batik, distributor batik, maupun buruh batik. Berikut adalah cuplikan video gudang batik di salah satu UKM di Kota Pekalongan. Tak luput juga ada usaha modern lainnya seperti kedai kopi, kedai makanan, laundry, dan lain sebagainya. Usaha modern ini dapat menjadi target sasaran yang baik untuk digitalisasi ekonomi melalui sosialisasi dan edukasi alat pembayaran non-tunai untuk transaksi. Di samping itu, sebagian mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Pringrejo berprofesi sebagai petani di mana masyarakatnya mempunyai tradisi bernama sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi.
rendahnya kesadaran terhadap virus COVID-19 ini menggugah saya untuk melakukan edukasi mengenai vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat RT 2 RW 4 Kelurahan Beringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat pada tanggal 3 Agustus 2021. Melalui buklet vaksinasi COVID-19 ini, Alfi menjelaskan bagaimana cara coronavirus itu menyerang manusia. Tak lupa, Alfi juga menambahkan informasi mengenai vaksinasi, pentingnya vaksinasi, cara kerja vaksin, cara keluar dari pandemi ini, herd immunity, dan kebiasaan yang dapat diterapkan oleh masyarakat menyikapi pandemi COVID virus ini. Dengan adanya buklet ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aware akan pentingnya vaksinasi untuk membentuk imun tubuh. Selain itu, saya juga mengedukasi masyarakat menggunakan video singkat TikTok mengenai kegiatan yang dapat dilakukan pasca vaksinasi. Video TikTok dipilih sebagai media edukasi melalui video singkat karena menarik, mudah dipahami, dan kekinian. Di dalam video itu, saya menjelaskan bahwa apabila penerima vaksin merasa berdemam, nyeri di bagian yang suntik, dan pusing merupakan efek samping yang wajar. Apabila demam tak kunjung sembuh, penerima vaksin dapat mengonsumsi paracetamol, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan menghindari minuman bersoda dan alkohol yang sangat disarankan setelah mendapatkan vaksinasi. Tak lupa juga, masyarakat dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan menggunakan double masker, yaitu masker medis plus masker kain. Program kerja yang kedua ini merupakan edukasi ke masyarakat yang mengusung tema Sustainable Development Goals yang berkaitan dengan Economic Growth mengenai QR Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai. Edukasi mengenai QRIS ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 melalui grup WhatsApp RT setempat. Edukasi mengenai QRIS ini dilakukan dengan penyebaran buklet secara daring. Edukasi ini dilakukan mengingat mayoritas masyarakat di Kota Pekalongan masih menggunakan uang tunai untuk bertransaksi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai fitur QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, karena fitur ini masih tergolong baru. Selain itu, transaksi menggunakan uang tunai secara konvensional di masa pandemi ini sangat rentan terhadap paparan dan penularan virus COVID-19. Di dalam buklet ini dijelaskan bahwa cara pembayaran dengan QRIS sangatlah mudah. Pengguna bisa mengunduh dan melakukan registrasi di salah satu aplikasi e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan lainnya. Apabila pengguna telah melakukan registrasi dan top up saldo, pengguna dapat langsung menggunakan QRIS untuk melakukan transaksi non-tunai. Ada dua metode pembayaran QRIS. Pertama yaitu Merchant Presented Mode, di mana QR Code diberikan oleh merchant atau toko yang sedang melakukan transaksi, baik itu di Ten Card yang ada di meja kasir maupun di alat pemindai QR Code yang disediakan oleh penyedia QR Code atau dari struk transaksi. Selain itu, cara pembayaran yang kedua yaitu Customer Presented Mode, di mana customer yang menunjukkan QRIS di HP untuk dapat di-scan oleh kasir menggunakan alat scanner yang disediakan oleh penyedia pembayaran QR Code. Di dalam buklet ada informasi juga tentang bagaimana merchant bisa mendaftarkan usahanya agar memiliki fitur QRIS. Merchant dapat melakukan pembukaan akun di registrasi dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang terdaftar dan berada di kota Anda. Setelah melengkapi dokumen dan menunggu proses verifikasi, PJSP akan melakukan pembuatan merchant ID dan pencetakan kode QRIS. Setelah selesai, merchant akan mendapatkan stiker QRIS, menginstal aplikasi QRIS, dan proses lebih detailnya mengenai tata cara pembayaran akan dijelaskan oleh PJSP yang bersangkutan. Terima kasih kepada Mbak Fira selaku mahasiswi KKN Undip telah memberitahu informasi mengenai QRIS. Saya jadi tahu tentang cara pembayaran non-tunai dengan QRIS. Terima kasih buat mahasiswi Undip yang telah memberikan edukasi vaksin, di mana telah memberikan saya pengetahuan di mana manfaatnya vaksin. Maka yang buat belum untuk vaksin, segeralah vaksin di puskesmas terdekat. Sekian video kuliah kerja nyata yang telah saya lakukan hari ini pada Kelurahan Beringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.